Pagi itu kabut masih menggantung di atas permukaan air danau. Suasana hening, hanya terdengar suara kodok bersahut-sahutan di kejauhan. Rusman dan Dadang berjalan menyusuri jalan setapak dengan membawa perlengkapan pancing. "Men, yakin mau mancing di sini?" tanya Dadang sambil melirik ke sekeliling. Pohon-pohon besar menjulang, akar-akar menonjol keluar dari tanah seakan tangan raksasa yang hendak mencengkeram. Rusman tertawa kecil. "Ah, Dang, jangan takut sama cerita-cerita orang kampung. Katanya ada ikan mas merah jadi-jadian lah, penunggulah, itu semua cuma mitos. Yang penting kita dapat ikan, bisa buat lauk." Dadang hanya menghela napas. Ia masih ingat jelas cerita warga tua, siapapun yang memancing dan mendapat ikan mas merah besar, harus segera melepaskannya kembali, atau bencana akan menimpa. Setelah duduk di tepi danau, Rusman segera melempar kailnya. Air yang tenang tiba-tiba bergelombang, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Dadang merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi Rusman terlihat bersemangat. Tak lama kemudian, joran Rusman melengkung hebat. Tarikannya begitu kuat, membuatnya hampir terjerumus ke dalam danau. Dengan wajah penuh semangat, Rusman berteriak, "Strike, Dang! Besar banget ini!" Air memercik tinggi saat seekor ikan mas berwarna merah menyala muncul ke permukaan. Ukurannya tak wajar, sisiknya berkilau seperti bara api di dalam kabut. Dadang menatap dengan wajah pucat, matanya membesar. "Men, lepasin. Itu bukan ikan biasa." Namun Rusman justru tertawa puas sambil menarik tangkapannya ke darat. "Haha, lihat, Dang, ini rezeki besar. Aku nggak bakal melepasnya begitu saja." Dadang terdiam. Dalam hati kecilnya, ia tahu, apa yang dilakukan Rusman baru saja membuka pintu malapetaka. Sesampainya di rumah, Rusman memasukkan ikan mas merah itu ke dalam ember besar. Dadang yang masih ketakutan memilih pulang lebih dulu, meninggalkan Rusman sendirian. Rusman duduk di kursi bambu sambil menatap embernya. Ikan itu terus bergerak lincah, sisiknya memantulkan cahaya seperti bara menyala. Anehnya, meski sudah berjam-jam sejak ia ditarik dari danau, ikan itu masih segar, bahkan terlihat semakin hidup. Heran, biasanya ikan gede begini kalau lama di darat sudah megap-megap. "Tapi kau masih kuat, ya?" gumam Rusman sambil menyalakan rokoknya. Malam menjelang, saat hendak mematikan lampu dan beristirahat, Rusman mendengar suara pluk, 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 dari ruang dapur, seperti ada yang memukul-mukul air. Ia bergegas melihat, dan benar, air di ember beriak keras meski ikan itu diam. Tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti bisikan halus bercampur dengan suara perempuan. Kembalikan aku." Rusman tertegun, rokok di tangannya jatuh ke lantai. Ia menoleh ke sekeliling, tapi rumahnya sepi. Saat kembali menatap ember, matanya membesar, ikan mas merah itu kini menatap lurus ke arahnya. Matanya hitam pekat berkilat, seperti manusia yang sedang marah. Tak lama kemudian, dari sudut ruangan, Rusman melihat air menetes dari langit-langit, membentuk genangan. Bau amis begitu menyengat, seakan seluruh rumah berubah menjadi dasar danau. Lalu, di antara kegelapan, samar-samar terlihat bayangan perempuan berambut panjang basah berdiri di pojok ruangan, tubuhnya kaku, dan matanya kosong menatap Rusman. Rusman gemetar.
Pisau dapur yang sedari tadi digenggamnya untuk membersihkan ikan, jatuh beradu dengan lantai, menimbulkan suara nyaring yang memecah keheningan. Sejak malam itu, hidup Rusman tidak pernah sama lagi. Setiap malam, ia mendengar suara air beriak di dalam rumah. Lantai selalu basah meski baru saja ia keringkan. Bau amis menusuk hidungnya, membuatnya hampir muntah setiap kali bernafas. Dadang datang menjenguk 2 hari kemudian. Begitu masuk ke rumah Rusman, ia langsung menutup hidung. "Men, rumahmu bau kayak kubangan ikan busuk," ucapnya dengan wajah tegang. Rusman pucat, matanya sayu. "Dang, ikan itu nggak mati-mati. Aku sudah coba, bahkan sempat kupotong, tapi setiap aku buang, besoknya ada lagi di ember itu. Utuh, hidup, seakan mengejek aku." Dadang langsung gemetar. "Men, kau sudah kena kutukan. Itu penunggu danau, bukan ikan biasa. Kita harus kembalikan." Belum sempat ia melanjutkan, terdengar suara gedebur air keras dari dapur. Ember terbalik, dan ikan mas merah itu melompat, sisiknya berkilau menyinari seluruh ruangan dengan cahaya merah darah. Dari genangan air yang tiba-tiba meluas di lantai, muncul sosok perempuan berambut panjang basah, kulitnya pucat, matanya kosong hitam legam. Suaranya bergema, berat dan dingin. "Kau sudah berani mengambil yang bukan milikmu, sekarang, nyawamu gantinya." Dadang menjerit dan berlari keluar rumah, namun Rusman seperti terpaku. Tubuhnya berat, seakan ditarik oleh genangan air yang kini semakin dalam, menyerupai permukaan danau. Air naik hingga menenggelamkan kakinya, lalu pinggang, hingga ke dada. Rusman berusaha berteriak, tapi suara itu tenggelam bersama tubuhnya yang perlahan terseret ke dasar genangan, ditarik oleh tangan pucat sang penunggu. Sebelum akhirnya lenyap, mata Rusman menatap Dadang yang masih berdiri di luar rumah, penuh ketakutan. Tatapan itu seolah berkata, "Aku sudah terlambat." Ketika genangan air itu menghilang, rumah kembali kering dan sunyi. Ember kosong tergeletak di lantai. Hanya bau amis yang masih tertinggal, dan bisikan samar yang terus menggema. "Kembalikan, kembalikan."